Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah di semester baru ini, semester genap ya. Mata kuliahnya adalah statistika. Materinya hari ini adalah tentang konsep dasar statistik ya. Karena kita di bidang keperawatan, jadi kita nanti akan beberapa menyesuaikan apa yang bisa di statistik di bidang kesehatan atau kesehatan pada umumnya. Nah, saya akan sharekan materi hari ini. Jangan lupa untuk membuka spot UPI-nya karena materi hari ini pun dalam bentuk video sudah saya simpan linknya di spot UPI ya. Saya coba besar dulu. Untuk mata kuliah statistika ini pada tingkat 2 ada kelas 2A dan 2B materinya sama ya. Tentang konsep dasar statistika prodi D3 keperawatan FPOKI, saya di Cadar Masa ya. Ada 3 bahan kajian yang akan kita pelajari pada hari ini ya. 3 konsep dasar statistik itu adalah yang pertama peran statistik, bagaimana statistik ini ada dalam kehidupan sehari-hari, baik kegiatan keilmuan ataupun kegiatan yang sifatnya kegiatan rutinitas sehari-hari. Yang kedua, bagaimana kita bisa memanfaatkan data untuk melakukan sebuah penelitian. Dan yang ketiga, kita masuk ke perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya, 3 konsep ini kita akan pelajari lebih. Peran statistik sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari video yang coba saya tampilkan ya. Dalam video sebelumnya, kita tahu bahwa statistik berkaitan erat dengan data. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan Ya, perbandingan yang akan datang bisa diprediksi. Dalam video sebelumnya, kita tahu bahwa statistik berkaitan erat dengan data. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan data dengan sebaik-baiknya dan untuk apa saja? Di video ini kita akan membahas 10 penggunaan statistik yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari. populer ya. Yang Ada pertama 10. adalah prediksi. Kita dapat memprediksi suatu hal yang akan terjadi di masa datang berdasarkan hal-hal yang telah terjadi. Seberapa akurat prediksi ini tergantung pada banyak faktor, baik internal maupun eksternal yang harus kita perhitungkan. Pengujian kualitas adalah contoh lain dari pentingnya statistik. Sehari-hari kita menentukan apakah barang atau jasa yang kita peroleh sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Berikutnya adalah perakiraan cuaca. Apakah kalian tahu bagaimana Badan Meteorologi melakukan perakiraan cuaca? Statistik memainkan peran penting dalam perakiraan cuaca. Komputer yang digunakan dalam perakiraan cuaca didasarkan pada suatu set perhitungan statistik untuk membandingkan kondisi cuaca dengan data-data cuaca yang pernah dicatat sebelumnya. Statistik digunakan juga dalam kesiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan bantuan statistik, kita dapat memprediksi bencana alam yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini membantu kita untuk bersiap siaga. Di dalam bidang kesehatan, contoh peran statistik adalah memberi gambaran jumlah orang yang menderita penyakit tertentu, berapa yang telah meninggal karenanya, dan berapa orang yang telah berhasil disembuhkan. Dengan demikian, kita bisa mengetahui tingkat bahaya dari suatu wabah penyakit. Dalam bidang politik, statistik juga memegang peranan penting dalam kampanye. Tanpa statistik, politisi tidak akan mampu melakukan kampanye secara tepat sasaran. Statistik dapat membantu politisi untuk mengetahui peluang kemenangan mereka di area tertentu. Selanjutnya di bidang asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan statistik yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menentukan besaran premi. Peredaran barang konsumsi sehari-hari di toko dan supermarket juga dipengaruhi oleh statistik.
Perusahaan menggunakan statistik untuk mengetahui ketersediaan barang di pasar dan tingkat penjualan barang pada waktu dan area tertentu. Dengan demikian, perusahaan dapat mengadakan dan mendistribusikan barang secara efektif. Pialang saham dan investor bergantung pada statistik untuk menentukan aksi mereka di pasar uang dan modal. Dengan statistik, para investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi pada instrumen yang tepat. Yang terakhir dalam bidang olahraga, atlet dapat mengetahui performanya berdasarkan statistik. Bahkan, hasil suatu pertandingan yang akan datang bisa diprediksi berdasarkan data-data statistik yang ada. Ya, itulah tadi ada 10 hal yang coba Dalam disampaikan ya terkait dengan apa sih peran statistik dalam kehidupan sehari-hari ya yang dapat kita lihat dan kita rasakan manfaatnya tentunya. Nah, kita akan per materi ya. Jangan dulu khawatir tugas ini saya akan bacakan dulu. Nah, apa saja menurut kalian peran statistik yang paling bermanfaat dalam kehidupan kalian ya? Bisa dari yang 10 tadi atau di luar itu juga silakan. Yang jelas peran statistik ini paling bermanfaat dalam kehidupan kalian. Misalkan dengan mengetahui statistik terkait dengan jumlah penderita COVID misalkan, sehingga Anda bisa lebih waspada di daerahnya. Itu contohnya. Ya, itu ceritakan dalam bentuk naratif saja, pilih satu saja yang paling bermanfaat dalam kehidupan dan sudah benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh Anda. Di spot UPI nanti silakan tugas ini untuk diceritakan ya. Yang ini tugasnya ada 3, dibentukkan narasi saja dalam 1 kali upload di spot UPI. Kita akan lihat seorang mahasiswa atau mahasiswi di sini dan apa sih kaitan dengan statistik kehidupan sebagai mahasiswa atau mahasiswi dan ya, barangkali mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini juga pernah mengalami. Ini kita akan lihat. Aisyah, ngapain sih? Ini nih habis ambil uang. Aku tuh boros banget tahu. Masa sebulan harus minta kiriman ibu 3 kali? Kok bisa? Kamu ngapain aja? Nggak tahu ya. Gimana kalau besok waktu di kelas aku ajarin kamu gimana caranya gimana? Wah, boleh tuh. Yaudah, duluan ya, Syah. Ya, hati-hati Iya, ya, Vin. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Syah. Jadi gimana, Fik? Kok bisa sih 1 bulan bisa minta 3 kali transfer? Apa gara-gara kebanyakan jajan kali ya? Nggak tahu juga ya. Gimana kalau aku telepon teman aku? Dia dulu yang ngajarin aku ngatur keuangan. Ah, oke deh. Boleh. Halo? Halo, Lagi di mana? udah selesai matkul. Bisa nggak sekarang ke gedung J? Teman aku ada yang mau minta bantuan untuk ngatur keuangan. Oke. Oh ya udah, aku tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dulu. Oh, ya, terima kasih ya. Gimana? Ini loh temen aku Vika, dia tuh sibuk banget, dia ingin ngatur keuangan gimana caranya. Oh gitu, gampang sih sebenarnya. Bentar, kamu ada catatan bulanan itu nggak? Nggak ada. Gimana kalau kosong ada nggak? Oh iya nih, ini kan kertas. Oh iya, oke. Biasanya tuh dalam sebulan kamu dapat jatah berapa? Sebenarnya sih 500.000. Karena aku boros banget ya. Jadi bulan ini aku minta transfer 3 kali. Jadi kan 500 kali 3. Hah?
Jadi totalnya 1.500.000 dong. Aku aja 500 masih sisa. Iya nih, jadi gimana? Kalau gitu sih gampang sebenarnya, tinggal kita nulis aja gitu. Oke, gimana kalau aku ajarin caranya sekarang? Oke, Fik, di sini aku mau bagi jadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada ATK, biaya makan, biaya jajan, sama dan lain-lain. Yang bagian pertama aku mau tanya dulu. Untuk alat tulis menulis itu biasanya kamu habis berapa? Berapa ya? Mungkin 350. Oke, 350 ya. Nah, untuk makan tuh biasanya kamu habis berapa? Kalau untuk makan sih banyak. Bisa sampai 600.000. Oh, 4.000. Terus kalau jajan sendiri biasanya itu kamu habis berapa? Kalau untuk jajan sih lumayan. Meskipun nggak setiap hari jajan, kan aku suka ngemil nih orangnya. Jadi karena setiap hari harus ada asupan ya 400.000 mungkin. Oh, segitu ya. Nah, dan lain-lain di sini itu kayak biaya tambahan gitu, bisa buat sabun, terus odol gitu. Nah, biasanya kamu habis berapa? Kira-kira 150.000 sih. Oh, segitu. Jadi gini, Fik, kita kan udah ngelis ya dari 4 ini, dari ATK, makan, jajan, sama dan lain-lain. Nah, kita tambahin nih di sini. Jadi kan ini berarti 1 juta. Kalau gini caranya, berarti ini selama 30 hari kamu udah ngeluarin 1.500.000 loh, Fik. Kalau kita hitung per harinya aja, berarti ini kan dibagi 30 hari ya. Berarti dalam sehari itu kamu habisin uang 50.000. Nah, sedangkan kita itu sebenarnya bisa loh ngehemat. Kamu bisa beli di kayak tempat grosiran gitu, biasanya lebih murah dan banyak promonya. Atau bisa tuh Aisyah ngajak Vika ke toko grosir langganan kita yang biasanya beli itu. Di sana itu banyak kok promonya, Fik. Jadi kamu itu bisa menghemat dari segi manapun. Pak, dina niki panas banget nggih. Naam sayang. Hot potato. Kentang godhog ta, Pak? Panas Mi. Panas hatiku bro. Panas banget. Di sini lagi ada promo loh, Kak. Beli 1 gratis 2. Lumayan untuk anak kos, bisa menghemat. Anak kos ya mbak? Ya Pak, kok tahu? Ini loh barang yang sampean beli. Barang promo semua. Berapa Pak? Dek kok jual demek? Tak PHK kon. Mboten Pak Gendut. Iya Pak. Oh ya nduk. Nah, itu tadi ya. Jadi salah satu contoh dari manfaat statistik dalam kehidupan sehari. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana manfaat data-data yang ada dalam lingkungan atau kehidupan sehari-hari kalian, ya, itu berfungsi atau bermanfaat juga dalam kegiatan penelitian. Tapi kita harus bisa membedakan ya apa itu data dan apa itu informasi sesuai dengan video berikut ini. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data, seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lainnya.
Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana cara mengelola data? Apa bedanya data dengan informasi? Secara pengertian, data merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Fakta tersebut memiliki bentuk yang beragam. Misalnya saja fakta angka, fakta pengamatan, fakta simbol, dan sebagainya. Data yang terdapat di kenyataan atau lapangan ini berada dalam keadaan acak dan tidak beraturan, sehingga kita perlu mengelompokkan fakta tersebut agar menjadi data. Sebagai contoh, di suatu kelas tentu ada yang namanya siswa. Siswa adalah fakta bahwa di ruang kelas terdapat sejumlah orang yang sedang belajar. Sejumlah siswa tersebut yang ada di ruang kelas dapat menjadi data. Data tersebut dapat dikatakan hanya sebatas data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang tak ada artinya, karena mereka hanyalah sebatas fakta yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya. Sebagai contoh, kita ingin menjawab pertanyaan, pelajaran apakah yang dianggap mudah dan paling disukai oleh para siswa di kelas Bunga Matahari? Untuk mengetahui hal tersebut, kita tentu membutuhkan data mengenai pelajaran apa saja yang mereka dapatkan, berapa siswa yang ada di kelas tersebut, berapa nilai rata-rata ujian para siswa di setiap pelajaran yang ada. Pelajaran apa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara pelajaran lainnya. Dengan mengurutkan data seperti ini, kita dapat mengetahui pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling digemari dan dianggap mudah oleh para siswa di kelas Bunga Matahari. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata seluruh siswa dalam pelajaran matematika adalah nilai tertinggi dibandingkan nilai dalam pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan sesuatu yang bernama informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna, karena telah diberikan konteks dan menjadi sebuah gagasan. Sekarang, kita tahu data perlu untuk diolah agar menjadi sebuah informasi yang bermakna. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolahnya? Apakah mengolah data hanya sekedar menyusun dan mengelompokkan saja? Adakah cara khusus untuk menghitung data yang berbentuk angka? Itu semua akan dibahas di video selanjutnya yang bisa kamu tonton di web atau aplikasi Zenius. Data Ya, itu tadi beda sedikit penjelasan data apa informasi itu. Di data dan informasi itu sesuatu yang tentunya berbeda. Di mana data diawali dengan data sesuatu yang mentah ya, yang banyak ditemui, kemudian informasi adalah hasil olah dari data itu sendiri. Tugas berikutnya, tugas 2 adalah data ternyata ada banyak di sekelilingmu ya, baik itu di kampus ataupun di tempat tinggal. Yuk cari satu saja kumpulan data yang sering kamu temui. Misalkan begini, nanti tuliskan di spot OP juga, kan kumpulan data, oh saya sering menemukan data misalkan di rumah, yaitu jumlah kunjungan tamu misalnya dari hari Senin sampai Sabtu. Anda catat tuh hari Senin dan berapa, hari Selasa dan berapa, sampai di hari Sabtu. Kalau di kampus misalkan data, oh saya pengen tahu kemarin mata kuliah semester yang lalu, mana mata kuliah yang nilainya paling bagus, berarti itu yang paling disukai oleh atau paling mudah dilakukan oleh mahasiswa. Anda nanti cari datanya, misalkan dari 22 orang ya, datanya nilainya apa saja, terus disimpulkan, oh ternyata mata kuliah X lah yang paling bagus nilainya. Itu Anda tinggal cari yang ada di sekeliling Anda, tidak usah mencari yang tidak ada ya, cari saja yang pernah Anda temui atau yang penasaran Anda ingin ketahui informasi. Itu sama tulisan spot OP dengan tugas 1.1 yang tadi. Jadi tugas 1.1, 1.2 dalam satu narasi, tapi bedakan paragraf. Ya.
Kalau bisa sih diketik saja nanti dan diuploadkan di sepertinya tugas 1.1, 1.2 dan nanti ada tugas 1.3. Nah, bahkan ternyata ketika data itu berbentuknya banyak dan skopnya skop nasional, bisa lebih keren nih ya manfaat data tidak hanya dari penelitian tapi dari sisi ekonomi, politik dan lain sebagainya juga dapat berpengaruh ya. Kita akan lihat bagaimana tampilan video data yang luar biasa hebat seperti ini. Mari kita andaikan bahwa dalam satu ruangan terdapat 1.000 orang, 450 laki-laki dan 550 perempuan. Fakta ini menunjukkan rasio jenis kelamin atau RJK sebesar 81/8. Hasil dari penghitungan 450 dibagi 550 kemudian dikali 100. Bila RJK di bawah 100, itu berarti lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Sebaliknya, bila RJK di atas 100, lebih banyak laki-laki. Data RJK berguna bagi pembangunan berwawasan gender. Bila penduduk suatu daerah kebanyakan perempuan, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai dan mencukupi bagi mereka. Demikian pula sebaliknya. Bila data RJK dihitung berdasar kelompok umur, kita bisa menemukan pola perubahan penduduk. Misalnya akibat migrasi atau perpindahan orang. Bisa jadi di satu daerah, kelompok perempuan usia produktif menurun akibat mereka berbondong-bondong bekerja sebagai TKW di luar negeri. Bisa juga para lelakilah yang pergi ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan. Besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi 3 hal: angka kelahiran, angka kematian, serta migrasi. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata pertambahan atau pengurangan warga secara tahunan di antara 2 sensus penduduk. Dengan mengetahui laju pertumbuhan penduduk, kita bisa memprediksi jumlah warga di masa depan. Ini penting dalam merencanakan pembangunan sehingga sesuai dengan tantangan di masa mendatang. Jangan sampai kita membangun fasilitas berlebih di daerah yang jumlah penduduknya justru cenderung berkurang. Selain konsep rasio jenis kelamin, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, ada pula konsep kepadatan penduduk. Ia menggambarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Di Indonesia, Jakarta adalah wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi. Konsep lain yang penting dan sering digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah pendapatan per kapita. Alat ukur ini menunjukkan pendapatan penduduk secara rata-rata. Cara menghitungnya, pendapatan negara secara keseluruhan dibagi dengan jumlah penduduk. Menggunakan konsep pendapatan per kapita, kita mendapat gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu semua tadi adalah gambaran manfaat dari data dan statistik kependudukan. Dengan menggunakan data serta statistik, kita bisa lebih memahami sesuatu secara lebih terukur dan akurat. Bukan hanya soal penduduk atau demografi, tetapi juga soal ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Data dan statistik merupakan salah satu penopang penting ilmu pengetahuan. Dan tentunya saat belajar dan memperdalam ilmu, termasuk ketika melakukan penelitian serta menyelesaikan skripsi dan tugas akhir, mahasiswa dan pelajar sangat membutuhkan data. Salah satu lembaga pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Lembaga ini hadir di Jakarta, di setiap ibu kota provinsi dan juga masing-masing kabupaten kota. Bahkan, petugas lapangan BPS yang bertugas mengumpulkan berbagai macam data ada hingga tingkat kecamatan di seluruh pelosok Nusantara. Mengandalkan petugas yang sangat banyak dan tersebar luas, data yang dikumpulkan BPS menjadi sangat bisa diandalkan keakuratannya. Dan kabar baiknya, banyak data Badan Pusat Statistik tersedia secara gratis. Bisa dicari di situs www.bps.go.id. Contohnya adalah berita resmi statistik atau BRS. Setiap bulan, BPS mengadakan konferensi pers dengan mengundang pihak media untuk mengumumkan data-data terbaru BPS dalam BRS. Jika ingin membaca langsung buku publikasi, datanglah ke perpustakaan yang berada di semua kantor BPS baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.
Jika ingin membeli buku terbitan BPS, kunjungi ruang galeri buku yang berada di kantor pusat BPS di Jakarta. Atau bisa juga kirim email ke bookstore@bps.go.id atau telepon 021 381 0291 extension 7445. Jika ingin membeli soft copy, buku publikasi, data mikro hasil survei dan sensus, atau peta digital, datangilah ruang konsultasi statistik yang berada di kantor pusat BPS di Jakarta. Atau kirim email ke bpshaki@bps.go.id dengan mengisi form permintaan data. Atau telepon 021 350 7057. Lalu, apa saja data yang bisa didapat di BPS? Data yang disediakan Badan Pusat Statistik dibagi dalam 3 kelompok besar: data sosial kependudukan, data ekonomi dan perdagangan, serta data pertanian dan pertambangan. Untuk data sosial kependudukan, diantaranya tersedia data tentang sebaran penduduk secara geografi dan sebagainya, indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, perumahan, serta lingkungan hidup. Untuk data ekonomi dan perdagangan, di antaranya tersedia data tentang ekspor-impor, nilai tukar petani, pariwisata, upah buruh, industri mikro dan kecil, serta industri besar dan sedang. Terakhir, untuk data pertanian dan pertambangan, di antaranya tersedia data hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan, serta tanaman pangan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan yang diberikan dan mengakses data-data Badan Pusat Statistik, kunjungi situs www.bps.go.id. Manfaatkan fasilitas ini guna memperdalam ilmu, memperluas pengetahuan, serta lebih mengenal Indonesia. Ya, itu tadi contoh besar manfaat data, skopnya skop nasional ya, sehingga kita bisa membuat sebuah hasil yang cukup memuaskan jika data itu dapat dijadikan kebijakan dasar bagi kebijakan pemerintah. Nah, submateri yang ketiga adalah apa itu perbedaan statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Mungkin istilahnya agak asing, ya, tapi kita akan coba memahaminya secara pelan-pelan. Apa itu statistik deskriptif dan inferensial? Itu singkat, namun saya harapkan Anda mencari sumber informasi yang lain sehingga bisa mengerjakan tugas 1.3 berikutnya. Apa sih perbedaan antara statistik deskriptif dan inferensial? Sama seperti tugas 1.1.1.2,
Maka tugas 1-3 ini nanti digabungkan, bedakan paragrafnya saja, ya, kasih subjudulnya, tuliskan spot UPI, apa menurut Anda perbedaan dari statistik deskriptif dan inferensial. Jadi usai ada 3 submateri ini, semoga tidak membuat Anda takut atau sulit mempelajari statistik, karena ternyata statistik itu jika kita tahu manfaatnya itu sangat bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, berikutnya pun pasti kita akan lebih memperdalam tentang statistik yang bermanfaat nanti untuk menyelesaikan tugas akhir Anda ataupun ketika Anda ditugaskan oleh dosen untuk mencari sumber-sumber penelitian terkait materi mata kuliah tersebut. Nah, untuk perkuliahan saya sudah membuat link ya, di Google Form ya, daftar hadir kuliah. Daftar hadir kuliahnya dapat diakses di s.id/hadir kuliah di browsernya, silahkan diketikkan dan diisi. Ya, tapi silahkan mengisinya mulai dari sekarang boleh ya. Tapi saran saya sih setelah Anda mengerjakan tugas, jangan lupa difoto dokumentasinya, ya, atau ketika Anda melihat YouTube video ini difoto dulu dokumentasinya, karena untuk mengisi Google Form ini membutuhkan satu foto dokumentasi kegiatan sebagai bukti Anda baca dan melihat video ini. Tapi walaupun bisa diisi kapan saja ya, nanti di rekap dari Google Form-nya akan kelihatan maksimal 15 menit setelah jam perkuliahan selesai. Kalau misalkan jam perkuliahan selesai jam 10.20, berarti 15 menit kemudian itu yang dianggap mengikuti perkuliahan untuk mengisi. Bagaimana kalau lupa? Ya, kalau lupa ya seharusnya tidak lupa, karena daftar hadir kuliah ini sebagai bentuk monitoring saja. Jangan lupa juga spot UPI ya, untuk selalu membukanya dan mengisi daftar hadir kuliah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Jangan lupa tugasnya selesaikan sampai dengan nanti selesai jam mata kuliah ini ya. Kelas A dan kelas B ya. Kerjakan dalam tempo dalam waktu jam perkuliahan ya, tidak mengerjakan di hari yang lain karena ini terkait dengan tadi ya, pengumpulan tugas ya. Segera kerjakan karena tidak sulit ya, dan saya yakin ini bisa selesai pasti atau sebelum jam perkuliahan ini selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, atas perhatiannya saya stop dulu startnya. Ya, kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain, pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Anda mudah dalam mengerjakan tugas ini dan bisa memasukkan tugasnya segera ke spot UPI sebelum ditutup ya untuk pengumpulan tugasnya. Silahkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.